Chapter 3363. Meskipun semua orang berdiri membeku karena terkejut, Harvey justru sangat penasaran, sampai-sampai itu terlihat jelas di wajahnya. Harvey tahu bahwa pria dengan nama panggilan seperti itu pasti seorang ahli sejati. Pria itu mungkin bisa membuat Harvey bertarung sedikit lebih serius. Tidak peduli seberapa dominan kamu bertindak di tempat lain anak muda. Tetapi ketika kamu berada di Floatwell, kamu harus berlutut, tidak peduli siapa kamu. Bagaimanapun kamu harus membebaskan Nona Jones sekarang juga. Selamatkan Tuan Muda Garcia juga, aku akan melepaskanmu jika kamu melakukannya. Tapi jika kamu menolak, maka jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi padamu selanjutnya. Tiba-tiba, jendela ruangan hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, sesosok melompat menembus jendela, retakan mirip jaring laba-laba terbentuk di lantai ketika dia mendarat. Cara masuknya begitu mendominasi membuat kerumunan mau tidak mau mundur selangkah. Semua orang India juga terkejut, mereka benar-benar percaya bahwa mereka tidak akan terkalahkan dalam hal seni bela diri, tetapi mereka terkejut melihat ini di negara H. Ahli seperti itu hanya akan muncul dalam cerita novel dan film. Namun, dia berdiri tepat di depan mata mereka. Harvey menatap sosok bulldozer di depannya dengan penasaran. Dia tahu bahwa dia adalah seorang pria tua berusia 50-an, tetapi mata merahnya cukup untuk menunjukkan bahwa dia menderita kurang tidur untuk waktu yang sangat lama. Penampakan itu membuatnya terlihat seperti orang yang sangat galak, seolah-olah dia akan mencabik-cabik seseorang kapan saja. Aku tidak punya banyak kesabaran anak muda, biarkan Nona John pergi dan segera selamatkan Tuan Muda Garcia, aku memberimu waktu 3 detik, seru bulldozer dengan marah. Harvey menarik napas panjang setelah menilai bulldozer. Maaf, tapi kamu sepertinya tidak cukup layak, beraninya kamu. Dasar bodoh, wajah bulldozer menjadi gelap dalam sekejap, dia merasa bahwa dia sangat tidak dihargai. Tanpa membuang waktu, dia segera menyerang tepat ke arah Harvey. Di saat yang sama tangannya berubah berwarna merah darah diiringi bau busuk yang keluar. Ini adalah Bloodshot Hand yang legendaris. Orang yang terkena serangan ini akan langsung menderita rasa sakit yang luar biasa. Ini akan melumpuhkan siapapun dengan cepat. Tentu saja, bulldozer ingin menunjukkan kekuatannya pada Harvey dan membuatnya mengerti betapa lebih kuatnya dia dibandingkan dengan Harvey. Dia ingin memberi Harvey pelajaran. Tepat saat telapak tangan bulldozer nyaris mengenai tubuh Harvey, tiba-tiba sosok wanita melintas dan mengayunkan pedangnya. Rahel muncul tepat pada waktunya. Trank, bulldozer dengan cepat membalas serangan Rahel. Kekuatan mengerikan merembes keluar dari telapak tangannya saat ia menangkis pedang Rahel. Gelombang kejut dari benturan itu sendiri membuat beberapa orang melangkah menjauh. Tapi bulldozer dan Rahel mundur pada saat yang sama seolah-olah mereka setara satu sama lain. Beraninya kamu pamer menggunakan kekuatan orang lain. Tangan bulldozer gemetar karena marah. Jika bukan karena wanita ini, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Menurutmu berapa lama dia bisa melindungimu? Apa menurutmu kamu bisa bertahan hidup saat aku selesai dengannya? Tentu saja, bulldozer percaya bahwa Harvey hanya menggunakan Rahel untuk memamerkan kekuatannya. Chapter 3364. Harvey mengangkat bahunya. Katakan itu jika kamu benar-benar sudah membunuhnya. Bulldozer menerkam Rahel dengan seringai di wajahnya untuk memulai pertarungan besar. Bulldozer memang punya hak untuk pamer, dia benar-benar ahli. Dibandingkan dengan Koh, dia cukup jauh di atas kemampuan Koh. Bloodshot Hand-nya juga sangat menakutkan. Setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan dominasi dan menebarkan bau yang mengerikan. Gelombang kejut bisa dirasakan setiap kali serangannya mendarat, seolah dia ingin menelan seluruh musuhnya. Rahel adalah seorang petarung yang cukup berpengalaman, dia kemudian menghunus pedangnya lagi untuk bertarung. Tapi karena gerakannya masih sedikit mencolok, bulldozer terus mencari titik lemahnya untuk mengarahkan serangannya. Meskipun Rahel tidak terluka parah saat itu, tetapi dia masih dirugikan. Dahlia dan yang lainnya tertawa gembira ketika mereka menonton pertarungan itu. Di mata mereka, Harvey harusnya akan berhenti pamer kita Rahel terbunuh. Meski demikian, Rahel tidak menunjukkan emosi. Dia menenangkan diri dan kembali mengingat akan ajaran Harvey. Dia kemudian membuat ayunannya yang lebih cepat, lebih kuat dan lebih keras. Terang, 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 ayunan pedang dan Bloodshot Hand berkedip-kedip di semua tempat. Tidak lama kemudian seluruh ruangan dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang dengan refleks segera melangkah mundur. Geng Overlord dengan hati-hati menyeret Freddy dan orang-orang terluka lainnya keluar. Seraya membuat lebih banyak ruang bagi keduanya untuk bertarung, mereka juga akan memiliki peluang lebih baik untuk mengepung Harvey. Sayang sekali Harvey masih memiliki Dahlia dalam genggamannya. Geng Overlord tidak akan berani melakukan tindakan gegabah jika Dahlia bakal terluka. Sienna khawatir setelah melihat bagaimana situasi saat ini, jadi dia membuat beberapa gerakan secara rahasia. Jika Rahel berhasil dikalahkan, maka nyawa Harvey akan berada dalam bahaya besar. Sienna pasti akan mengambil tindakan, melawan hukum terkutuk, jika itu yang terjadi. Sejak dari kecil, dia diajari tentang pentingnya hukum. Dia merasa sangat bertentangan ketika berpikir bahwa dia akan melanggar hukum atas kemauannya sendiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah diam-diam berdoa untuk kemenangan Rahel. Tang, 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 setelah pertarungan memasuki beberapa gerakan, masih sulit untuk menentukan siapa yang bakal menang. Setelah berada di atas angin untuk waktu yang cukup lama, wajah bulldozer tiba-tiba menjadi gelap. Dia mengeluarkan pedang dan melompat ke udara sebelum menebas ke depan.
Aura bulldozer meledak saat itu juga. Dia menerkam ke depan dengan niat membunuh yang terlihat jelas di wajahnya. "Mati sudah kamu bajing," dia berteriak seolah-olah dia adalah dewa kematian itu sendiri. Secara alami, bulldozer tidak menahan apapun lagi, bahkan udara di sekitarnya mulai bergerak karena tebasannya. Orang biasa akan kehilangan keberanian untuk lari apalagi melawan. Rahel tetap tenang, kecepatan adalah satu-satunya cara untuk sukses jangka panjang. Rahel benar-benar tercerahkan, kilatan dingin terlihat di matanya, sebelum dia menusukkan pedangnya tepat ke leher bulldozer. Dia benar-benar mengabaikan pertahanannya saat dia melakukannya. Chapter 3365, serangan Rahel begitu cepat dan sangat mematikan. Rahel telah mengorbankan hidupnya hanya untuk mendaratkan pukulan, keduanya akan tewas di saat yang sama. Bulldozer tidak percaya bahwa Rahel akan melakukan hal seperti ini sejak awal. Rahel tidak peduli dengan nyawanya sendiri, tetapi bulldozer memiliki pandangan yang berbeda. Dia telah melayani keluarga John untuk menikmati hidup yang penuh kekayaan dan kemakmuran. Dia tidak menjalani seluruh hidupnya dengan pisau di tangan. Dan tentu saja, dia tidak ingin mati. Bulldozer mencoba mempertahankan diri di udara. Tebasannya yang menakutkan langsung berubah menjadi selusin gerakan berbeda di udara. Tang terang tang, percikan bunga api berterbangan di semua tempat, suara dentingan logam terdengar di seluruh ruangan. Setelah benturan itu, Rahel jatuh terlentang, darah merembes keluar dari mulutnya, wajahnya menjadi pucat dan dia terhempas ke tanah. Sementara bulldozer berdiri tepat di depannya, lengannya dipenuhi bekas luka, ada sayatan yang cukup dalam menggores di dadanya. Dia sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir, dia akan menderita separah ini bahkan ketika dia memutuskan untuk bertahan. Sungguh kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang masih begitu muda. Dia pasti akan menjadi dewa perang jika dia terus tumbuh. Mata bulldozer dipenuhi dengan kecemburuan, dia telah berjuang sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah sekalipun mendekati tingkat dewa perang. Jika itu masalahnya, hak apa yang dimiliki seorang wanita muda untuk menjadi seorang wanita muda? Bulldozer mulai mengabaikan aturan dunia bawah. "Pergi, tembak dia," serunya setelah mengejek dengan dingin. Dia tidak memiliki kekuatan untuk pamer lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, para petarung langsung mengacungkan senjata api mereka ke arah Rahel dan siap menarik pelatuknya. Namun sebelum sempat, Harvey tiba-tiba muncul di depan bulldozer. Dia kemudian menendang tepat di dada bulldozer. Bulldozer ingin menghindari serangan itu tapi sudah terlambat. Terdengar suara retakan yang keras, di saat yang paling genting, Harvey telah menghancurkan tulang dada bulldozer hanya dengan satu tendangan. Harvey dengan tenang berbalik, dan memperlihatkan senyum hangat. "Mencoba membunuh bawahanku, aku hanya membelanya, tak satu pun dari kalian yang keberatan kan?" Semua orang membeku setelah mendengar kata-kata Harvey dan melihat gerakannya. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap, bulldozer terhempas ke tanah, dia memandang Harvey dengan kaget, bahkan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia akhirnya sadar bahwa Harvey ternyata jauh di atas Rahel. Kerak kesombongan biasanya hanya angan-angan, lagi pula, aku yang bodoh. Bulldozer tergeletak di tanah dalam keadaan lumpuh dengan penuh kebencitan di dadanya. Dia hampir tidak bisa bernafas, bahkan jika dia tidak mati, kemungkinan besar dia akan lumpuh. Kerumunan tidak mempercayai apa yang baru saja mereka lihat, bahkan Sienna benar-benar dibuat bingung. Legenda dipukuli begitu saja, dia tidak hanya tidak menghormati keluarga John. Dia terang-terangan menantang mereka, kedua belah pihak akan berakhir mengerikan jika ini terus meningkat. Pada saat ini tidak ada kemarahan, juga tidak ada kesedihan, hanya rasa takut yang bisa dirasakan merembes keluar dari ruangan. Chapter 3366, setelah waktu yang cukup lama, Dahlia kembali tersadar. Ketenangan dalam suaranya benar-benar digantikan oleh kemarahan dan ancaman yang tak ada habisnya. "Pergi kalian semua, bunuh mereka semua sekarang juga." Dia tahu dia sudah selesai ketika semuanya sudah dimulai. Tuan muda Myers dan Koh meninggal, bulldozer hampir tidak hidup, Freddy dalam kondisi buruk. Dia harus membayar mahal untuk semua ini, dia mungkin harus menghilang dari Floodwell setelah insiden ini. Karena itu dia memutuskan untuk turun menghadapi musuh-musuhnya. Atas teriakan Dahlia, geng Overlord mengarahkan senjata api mereka ke Harvey dengan tatapan dingin. Namun tidak ada yang berani menarik pelatuknya, Dahlia memasang ekspresi dingin sambil terus menekan nomor di teleponnya. Orang berkerumun di luar tepat setelah dia memanggil begitu banyak orang. Segera setelah itu, ada sekitar 1000 orang yang berdiri tepat di luar. Jelas Dahlia ingin Harvey mati berapapun harganya. Bagaimanapun, Harvey dengan tenang berjalan maju dan menepuk wajah Dahlia. "Kamu masih berusaha menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Telepon saja polisi, kenapa tidak?" kata Dahlia. "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku melakukannya untukmu?" Harvey tersenyum dan segera menelepon nomor Ansel. Mata Dahlia berkedut saat melihat nomor itu, dia tidak percaya bahwa Harvey bisa mendapatkan seseorang seperti Ansel di Floodwell. Dia terus mengatakan bahwa kekuatannya sudah bersiap untuk bertarung hingga nafas terakhirnya. Kurang dari setengah jam, banyak inspektur dengan senjata api menyerbu bar dan mengamankan semua orang. Sienna menghela nafas lagi saat melihatnya, dia tahu bahwa pria yang bertanggung jawab tidak lain adalah Ansel sendiri. Keluarga Torres mungkin bukan keluarga terkuat di Floodwell, tapi jelas mereka yang paling bagus. Bukan hanya Dahlia dan orang-orang India, bahkan Harvey dikirim ke kantor polisi.
Setelah menyelidiki situasinya, polisi menyadari parahnya situasi itu. Ansel tidak punya pilihan selain menahan Harvey untuk diinterogasi. Harvey tentu saja tidak marah, kecuali jika Ansel menyalahgunakan kekuatannya dan melepaskannya, dia pasti akan memandang rendah murid masa lalunya itu. Anda membunuh kami di sini, Tuan York. Pagi-pagi di keesokan harinya, Ansel membawa beberapa makanan ke ruang interogasi untuk Harvey. Sienna dibius, keluarga John terbukti membantu menyebabkan itu, semua orang India musnah, bahkan bulldozer lumpuh karenamu. Ansel benar-benar terdiam, ini sudah cukup rumit, tapi semua orang sudah mengetahuinya saat ini karena kamu terlibat dengannya. Semua orang menelpon keluargaku tadi malam, keluarga John, keluarga Bauer dan bahkan Istana Emas. Harvey tersenyum lalu bertanya, bagaimana dengan keluarga Wright? Ansel membeku. Tidak, tapi Harvey segera memotong Ansel, bahkan keluarga Wright dengan tenang menunggumu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengapa kamu takut? Ansel membeku lagi, kemudian tubuhnya gemetar, dia benar, bahkan keluarga Wright dengan tenang menunggu pernyataan yang adil. Apa hak keluarga lain untuk membuat panggilan seperti itu?